Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sehat sekali. Alhamdulillah. Sing penting sehat, zahiran wa batinan, semangat, senang, bahagia. Insya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin Allahumma amin. Pertama, ingkang kawula hormati pengurus Majelis Ta'lim Jumat sore Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta pengurus-pengurusnya, serta ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita syukuri semua nikmat dari Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa setiap kali kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kalimat alhamdulillah itu rumus hidup. Rumus Quran itu wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum, kata Allah, kalau kalian itu bersyukur, terima kasih, minimal biqauli alhamdulillah. Itu rumus pastinya itu la azidannakum. Pasti nikmatnya akan ditambah. Jadi kalimat alhamdulillah itu bukan serta-merta atau bukan hanya semata-mata rutinitas kebiasaan kita saja. Tapi itu rumus kalau kita mengucapkan kalimat itu dilandasi dengan rasa terima kasih, syukur kepada Allah, secara otomatis Allah langsung menambah nikmatnya, nambah keberkahannya, nambah kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian, kita semua ini diberikan nikmat oleh Allah, kok enggak mau terima kasih, kok enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa dari Allah itu sungguh amat sangat pedih. Siksa itu diantaranya apa? Diantaranya diambil sedikit demi sedikit keberkahannya. Mungkin nikmatnya masih, tapi berkahnya diambil. Sehatnya masih, tapi nikmat sehat berkahnya diambil. Rezeki mungkin masih sama, tapi kadang-kadang berkahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini supaya nikmat kita itu nambah dan nambah terus, maka setiap saat itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama jelas kita menjauhi syirik. Tidak mungkin kita menyekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu pernah disalahpahami seperti Nabi Isa, kemudian dianggapnya sebagai bagian dari Tuhan atau sebagai Tuhan. Nah, Nabi Muhammad tidak mungkin. Dengan apa wujudnya? Dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Dengan solawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma itu artinya duhai Allah. Allah zat yang memberi. Salli ala Muhammad, berikanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad semulia sehebat apapun itu adalah makhluk yang diberi. Ketika Nabi Muhammad makhluk yang diberi, artinya tidak mungkin disejajarkan dengan Allah. Ketika kita bersolawat, artinya kita betul-betul lagi bertauhid, mentauhidkan Allah. Tidak mungkin mensejajarkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Meskipun Nabi Muhammad itu manusia termulia sebagai uswatun hasanah, maka sering-seringlah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Mari kita awali dengan bersolawat bil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sholawat bil qulub hati kita diberikan oleh Allah obat dari segala penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kemarin disampaikan oleh Bu Mina untuk temanya adalah sifat tajrid dalam yang dimiliki oleh orang-orang shodiqin atau orang-orang yang benar, yang jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang disebut sebagai sifat tajrid? Jadi manusia itu ada beberapa makom. Makom itu derajat, tingkatan-tingkatan. Derajat yang pertama atau derajat yang umumnya manusia itu disebut sebagai makom kasbi, makom ikhtiari, makom usaha. Ini kebanyakan kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu dan memberikan kepada kita sarana media untuk menjadi sukses dan menjadi bahagia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala medianya, sarananya luar biasa. Ada mata yang bisa untuk kita melihat, ada telinga yang bisa untuk kita mendengar,
ada lisan yang bisa digunakan untuk kita berucap atau bicara. Dan semua jawarih kita, anggota tubuh kita itu modal kita untuk survive, untuk hidup bahagia. Termasuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada akal yang ini membedakan antara manusia dengan yang lain. Akal yang membedakan manusia dengan malaikat. Karena malaikat itu nggak dibekali yang namanya pikiran. Jadi malaikat sejak diciptakan, kalau malaikat yang disuruh untuk sujud, ya selamanya sujud terus. Yang diperintahkan untuk menjaga aras, ya selamanya menjaga aras. Kemudian nggak berpikir, wah capek, kesel, enggak. Ini malah malaikat. Karena apa? Karena nggak dibekali pikiran, nggak dibekali nafsu. Makanya imannya itu flat, standar, tidak naik dan tidak turun. Kita juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Hati ini panglimanya kita. Nah, kalau panglima ini kemudian bermasalah, ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Baik fisiknya, baik akalnya, baik perbuatan yang lain. Itu sangat pengaruh. Karena apa? Panglimanya adalah hati. Makanya Nabi mengatakan, iza soluhat jasadul kullu, wa iza fasadat jasadul kullu. Ada satu media, ada yang namanya hati yang diberikan Allah kepada kita. Iza soluhat, ketika hati itu soleh, selamat, sehat, baik, soluhat jasadukul, maka akan sehat, akan soleh semua anggota tubuh. Ini hati, panglimanya, pemimpinnya. Makanya jangan sampai hati ini kemudian terkotori oleh macam-macam, termasuk daripada semua kejelekan-kejelekan, semua afat-afat dunia, itu sumbernya dari hubbud dunia. Hati yang senantiasa isine mung seneng dunia. Nah, ini penyakit. Jadi hubbud dunia itu penyakit yang termasuk parah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya, penyakit cinta dunia itu adalah sumber daripada sumber malapetaka. Makanya harus dikendalikan. Penyakit-penyakit yang lain juga banyak sekali yang ditimbulkan oleh hati. Makanya Al-Imam di dalam sebuah kitab Arba'u Rosail itu disebutkan min a'zamil masaib, termasuk musibah yang besar itu adalah manakala hati itu sudah mulai banyak virus dan berpenyakit, tidak salim lagi, tidak sehat lagi. Makanya kita itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir, mengikis semua penyakit-penyakit, menghilangkan virus-virus di dalam hati kita. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi semua anggota tubuh kita ini adalah modal dalam rangka kita untuk berikhtiar menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini pirantinya sudah disiapkan.
Maka janganlah kemudian kita membeda-bedakan, ya Allah, itu kok diberikan harta yang banyak, itu kok diberikan ilmu yang banyak, itu kok diberikan oleh Allah jabatan yang tinggi. Padahal semua orang itu dilahirkan dalam keadaan yang sama. Tidak bawa harta, tidak bawa pakaian, tidak membawa jabatan, semuanya sama dalam keadaan tidak punya apa-apa, hanya piranti yang Allah berikan kepada kita. Maka semuanya itulah yang kemudian dijadikan kita oleh Allah untuk wasilah kita berikhtiar, wasilah kita untuk berusaha, wasilah kita untuk senantiasa terus-menerus berupaya untuk mendapatkan bahagia, mendapatkan kesuksesan. Ini namanya makom yang kasbi. Kasbi itu usaha. Kita mau pinter, ya bagaimana supaya kita pinter? Menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim, kita belajar, kita sekolah, kita membaca. Itu namanya ikhtiar. Kita pengen sehat juga ikhtiarinya. Kita mungkin tanya, datangi dokter, datangi rumah sakit, kita beli obat, itu namanya ikhtiari. Kita pengen kaya, kita usaha, kita melakukan dagang, kerja dan lain sebagainya. Itu namanya makom ikhtiar. Ada makom yang lebih tinggi atau makom yang memang kelas-kelasnya itu khususiyah. Nah, mungkin juga kita dalam suatu kesempatan juga bisa kita dalam satu makom ini. Namanya makom tajrid. Tajrid itu adalah perkara-perkara yang memang tanpa usaha, tanpa ikhtiar itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang-kadang juga dalam satu kesempatan kita dalam makom kasbi, dalam kesempatan yang lain kita menempati makom tajrid. Tajrid gimana? Kita nggak pernah ngajukan proposal sama Allah minta mata, tahu-tahu sudah dikasih mata. Kita nggak pernah minta telinga, tidak pernah minta mulut kita, tahu-tahu kita lahir dikasih oleh Allah dengan sempurna. Itu namanya makom tajrid. Dalam kehidupan makom tajrid gambarannya, kalau ini tajrid bawaan yang memang sudah bawaannya dari sana Allah ngasih kita. Dalam keseharian ada juga orang-orang tertentu yang memang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala halnya. Tanpa bekerja dia bisa makan, tercukupi oleh Allah makannya. Misalnya kalau yang ada dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, itu kisahnya Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu diantara gambaran tajrid yang sempurna. Artinya apa? Tanpa usaha, tanpa ikhtiar, Allah sendiri yang kemudian langsung mencukupinya. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran itu, falamma dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi cerita di dalam kisah surat Ali Imran itu luar biasa panjang. Itu dimulai misalnya di ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang siapa sih Imran itu. Imran itu
bapaknya dari Maryam. Jadi kakeknya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dalam ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa." Allah sesungguhnya telah memilih. Di situ ada 4. Ada yang individu, ada yang sama keluarganya. Innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabiullah Adam. Wa Nuhan Nabiun dan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabiullah Adam dipilih oleh Allah. Itu dalam tafsir disebutkan, meskipun Adam pernah bermaksiat, pernah berdosa, pernah membangkang perintah Allah, bahkan diusir dari surga, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian ngajari Nabiullah Adam untuk taubat. Taubatnya disebutkan di dalam Quran itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabiullah Adam untuk supaya diterima tobatnya. Ini baik untuk kita. Kalau kita itu bermaksiat, berdosa, ya kita hadir kepada Allah. Rabbana zolamna, duhai Allah, zolamna, kami zolim ya Allah, kami dosa ya Allah, kami berbuat aniaya ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna, maka pasti kami ini minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Maka setelah Nabi Adam itu mengaku diri bersalah, mengaku diri berdosa, ini kemudian Allah memilih. Karena apa? Tidak semua orang yang berdosa ngaku dosa. Tidak semua orang yang bersalah legowo ngaku salah. Makanya ketika ada orang salah kok ngaku, minta maaf, kemudian taubat, Allah senang banget. Allah suka banget. Kalau ada orang berdosa kemudian ngakui dosa kesalahannya, dan memang manusia itu al-insanul mahalul khotawal wan nisyan. Memang manusia itu ya tempatnya kadang salah, kadang lupa, kadang kepleset, ya wajar saja. Tapi ketika lagi salah, jangan mencari pembenaran. Seringkali kan kita wis salah, orang aku salah, malah nyalahkan orang lain. Nah, ini yang enggak benar. Jadi ngakui saja dosanya, kesalahan itu Allah senang banget. Makanya kemudian dalam ayat ini Nabiullah Adam itu termasuk orang pilihan. Karena apa? Ketika berdosa ngaku berdosa. Wa Nuhan, dan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa Nabiullah Nuh itu dipilih oleh Allah? Itu diantaranya Nabi Nuh itu nabi yang sabarnya luar biasa, bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun. Konon umurnya beliau itu 850, sekitar 850-an tahun. Jadi ratusan tahun berdakwah, hanya 40 orang yang menjadi pengikut beliau, menjadi umat beliau. Ini kan kalau nggak sabar-sabarnya orang itu mutung. Ini Nabiullah Nuh punya kesabaran, maka kemudian jadi nabi pilihan Allah. Yang ketiga, wa ala Ibrahim. Kalau yang pertama itu sendiri-sendiri atau person, Adam sendiri. Wa Nuhan, Nabiullah Nuh sendiri. Kalau yang ketiga ini ala Ibrahim, keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabiullah Ibrahim itu luar biasa. Di
dalam mendidik putra-putrinya menegakkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkannya begitu luar biasa. Bahkan keturunan-keturunan beliau itu anak-anaknya menjadi nabi dan rasul. Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang keempat itu bukan dari kelompok nabi, bukan dari rasul, yaitu ala Imran, keluarganya Imran. Imran itu bukan rasul, tapi dicatat dalam Al-Quran, dalam catatan tinta emas Al-Quran yang sejarahnya akan dibaca sepanjang masa, yang sejarahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya Imran sendiri, tapi keluarganya ala Imran. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Artinya apa? Kalau Imran dan keluarganya itu dipilih oleh Allah, salah satu yang dipilih oleh Allah, dipotret oleh Allah, diabadikan untuk menjadi pelajaran, artinya kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul pun kemungkinan untuk jadi orang-orang yang pilihan Allah juga sangat terbuka. Nah, pertanyaannya, kenapa Imran dan keluarganya dipilih oleh Allah? Ini diantara sebab-sebabnya ini dalam ayat berikutnya. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwasanya idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata Allah di dalam menjelaskan tentang sejarahnya keluarganya Imran. Ketika istri Imran, idz qalat imra'ah, ketika istri Imran itu berkata, inni nazartu, duhai Allah, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau. Nazar apa? Ma fi batni, ya Allah, jadikanlah anak yang masih berada di rahim perutku ini, jadikan apa? Muharraran, sebagai muharrir. Apa itu muharrir? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu menjelaskan muharrir itu adalah li khidmati baitikal muqaddas, orang yang mengabdi di Baitul Maqdis, di tempat ibadah, di tempat yang suci. Makanya kemudian ketika istri Imran itu melahirkan, ternyata yang dilahirkan itu seorang perempuan. Dikasih nama siapa? Maryam. Nah, ini ceritanya. Karena sudah dinazarkan bahwasanya anak yang dilahirkan itu mau dititipkan ke tempat ibadah, maka meskipun ini anak ini perempuan, tetap dititipkan ke pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Dalam ayat ini itu ada pelajaran penting bahwasanya seorang atau keluarga yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu memang keluarga yang betul-betul menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Sampai-sampai ketika istrinya hamil, mengandung saja, nazarnya bukan seperti nazarnya kita. Nazarnya kita kan kadang-kadang anak dikudang-kudang, nah nanti besar jadi dokter, nah besar nanti jadi dosen, nah besar nanti jadi presiden. Kadang nazarnya kita nazar-nazar yang sifatnya itu duniawi. Nah, kita sering kali mendengar seperti itu. Jadi nazarnya itu, keinginannya itu keinginan yang sempit, nazar-nazar yang duniawi, nazar-nazar yang sifatnya
terbatas. Beda dengan apa yang diingini oleh istrinya Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, jadikanlah anakku ini yang masih ada di rahimku, jadikan seorang yang mengabdi di Baitullah. Maka kemudian lahir anak ini dinamai Maryam, dititipkan ke pamannya Nabi Zakaria. Dan luar biasa saking ikhlasnya orang tua ini, bahkan dinazarkan. Nazar itu bukan sekedar niat ingin, kan? Kalau ingin, siapapun juga kita pasti ingin anak kita baik, anak kita pengen pokoknya anak kita itu jadi anak yang soleh, anak yang baik. Tapi kalau nazar itu kalau nggak terlaksana ini harus membayar kafarah. Makanya kemudian lahir langsung dititipkan. Ya, karena luar biasa ikhlasnya orang tua, yaitu Imran dan istrinya ini, anak kecil yang namanya Maryam itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi kebutuhan hariannya, makannya, minumnya, dan kebutuhan apapun itu sudah dicukupi oleh Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa bekerja. Ini dibuktikan dalam ayat berikutnya. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah ini, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk al-mihrab, ke mihrab, ke tempatnya Maryam, ke kamarnya Maryam. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, maka sudah ditemui, sudah dijumpai di dalam kamarnya itu rizki yang enggak pernah telat, makanan yang sudah tercukupi, buah-buahan yang enggak pernah berhenti. Jadi walhasil makanannya itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil itu Maryam. Makanya kemudian para pengikutnya ini karena saking priayinya Maryam, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah bekerja, nggak pernah usaha, tahu-tahu sudah dicukupi semuanya dalam kamarnya itu, makanan nggak pernah kekurangan, buah-buahan nggak pernah kekurangan, minuman juga sama. Padahal pamannya itu seorang nabi, masuk kamar kok sudah ada makanan, kok sudah tersedia semua. Dan ini real disampaikan dalam Quran. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza, sampai pamannya yaitu Nabi Zakaria itu gumun. Anna laki hadza, ini dari siapa, Maryam? Karena Nabi Zakaria yang nabi saja masih tetap ikhtiar. Lah ini berarti ponaannya sejak kecil itu sudah tercukupi. Anna laki hadza, ini dari mana?